Perkenalkan, nama saya Fitania Guslau dengan NIM 2214201195. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan Eskep MKes. Yang pertama, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini umumnya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Diabetes gestasional juga terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa gula dalam darah selama masa kehamilan. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi. Penyebab diabetes gestasional. Penyebab diabetes gestasional belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi karena tubuh memproduksi lebih hormon estrogen atau disebut sebagai HPL. Peningkatan jumlah hormon tersebut membuat tubuh lebih sulit memproduksi gula darah. Kondisi tersebut ini dinamakan dengan resistensi insulin. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan menimbulkan keluhan diabetes gestasional. Faktor resiko diabetes gestasional. Ada beberapa faktor yang dapat meningkat resiko ibu hamil terkena diabetes gestasional, yaitu yang pertama, memiliki berat badan yang berlebih atau disebut obesitas. 2. Mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. 3. Memiliki riwayat terkena darah tinggi atau hipertensi. 4. Melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4,5 kg pada kehamilan sebelumnya. Gejala diabetes gestasional. Gejala yang muncul ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang disebut sebagai hiperkemia. Tanda dan gejala tersebut antara lain, yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat, mulut kering, mudah lelah, penglihatan buram. Pengobatan diabetes gestasional. Penanganan diabetes gestasional bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan. Metode pengobatannya dapat berupa diet, olahraga, atau obat-obatan. 2. Hiperemesis Krividarun. Hiperemesis Krividarun adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah pada kehamilan trimester awal sebelumnya normal. Namun pada hiperemesis Krividarun, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menyebabkan dehidrasi. Penyebab hiperemesis Krividarun. Penyebab hiperemesis Krividarun belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari yang disebut sebagai plasenta sejak trimester pertama kehamilan. Gejala hiperemesis Krividarun. Gejala utama hiperemesis adalah mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebih juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis Krividarun juga dapat mengalami tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensi urin, produksi air liur berlebihan, jantung berdebar. Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Bokasidenam, nomor 12 Sindung, Kota Manado, Sulawesi Utara. Tempatnya di Kelurahan Bau Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat Kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri sangat megah dan memiliki 6 program studi, salah satunya Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 prodi, yaitu program studi ilmu keperawatan
dan profesi nurs. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki laboratorium keperawatan dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan verifikasi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Memiliki dosen dan tenaga pendidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.